Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita berjumpa kembali dalam tayangan Night Call GPB. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Ernst Daada. Saya ditempatkan oleh Majelis Sinode sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Sawangan, Depok. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam saat malam ini. Nah, oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, kami dapat pahami, kami dapat mengerti, dan kami dapat laksanakan di tengah-tengah kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah berkat Tuhan saja ada bagi kami semuanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, malam ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal 17. Amsal 17 ayatnya yang ke-14 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita semuanya. Ibu Bapak, sebentar lagi kita akan beristirahat. Kita akan tidur, melepaskan segala penat dari segala kelelahan atas kegiatan kita sehari ini. Mungkin karena kerja, aktivitas, dan sebagainya. Sehingga kita akan beristirahat sebentar. Nah, Ibu Bapak, apakah suasana hati kita dilanda dengan rasa bahagia, sukacita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak malam ini? Bisa tidur dengan tenang dan besok pagi bisa bangun dengan segar karena tidur kita baik. Atau saat ini masih ada ganjalan di dalam hati dan diri kita karena amarah, kekesalan atas mungkin pertengkaran atau keributan perbedaan pendapat yang cukup panjang yang kita alami pagi tadi, atau siang, atau bahkan baru saja kita rasakan. Sehingga Ibu Bapak, itu membuat perasaan hati kita tidak nyaman, dan tidur kita juga bisa tidak nyenyak. Nah, suasana ini tentu saja tidak menyenangkan. Bagaimana supaya kita punya suasana hati yang ceria, yang tenang, sehingga bisa tidur nyenyak? Nah, bacaan malam ini Ibu Bapak kiranya menjadi pencerahan bagi Ibu Bapak semuanya. Renungan firman Tuhan ini secara khusus dalam ayat 14 menjadi penekanan kita. Saya bacakan lagi. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Apa maksud jalan air? Jalan air yang dimaksudkan ini adalah aliran air yang deras, yang mengalir keras. Bapak Ibu sebayangkan ya kalau aliran air itu
yang banyak itu mengalir deras, maka dia akan menghantam apa yang ada di jalur yang dia lewat. Banjir umpamanya yang deras dari tempat tinggi ke bawah, ada pohon, ada tanaman, tabrak, tergenang dan bisa hanyut. Rumah juga begitu, kokoh, seberapa kokoh pun rumah akan tergenang dan bisa saja terhanyut oleh banjir. Saking kuatnya itu. Artinya apa? Segala sesuatunya awalnya bisa baik. Segala sesuatu itu bisa indah awalnya. Tetapi begitu ada aliran air yang kuat lewat, menghantam semua itu, maka semuanya jadi berantakan. Sesuatu yang baik karena pertengkaran akan menjadi porak-poranda. Keindahan relasi satu dengan yang lainnya akan hancur kalau pertengkaran muncul di antara sahabat, di antara keluarga, atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Kedamaian itu akan hilang. Oleh karena itu dikatakan, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Bagaimana supaya yang baik itu tetap jadi baik, tidak hancur? Nah, penulis Amsal mengatakan, jadi undurlah sebelum perbantahan itu mulai. Artinya apa? Itu harus ada dari inisiatif, kemauan dari diri kita sendiri. Kalau ada perbedaan pendapat dengan keluarga, sahabat, kawan, atau siapa saja, jangan terbawa emosi, jangan terbawa amarah, sehingga apa yang terjadi itu menjadikan kita tidak nyaman. Tetapi sebaliknya, ibu bapak, belajarlah memahami kenapa saudara saya ini berpendapat yang berbeda dengan saya. Kenapa dia bersikap yang menyakiti hati saya. Coba kita belajar mencari kenapa dia bersikap yang berbeda dengan kita. Berpikir, bertutur kata yang berbeda dengan kita. Mungkin ada pergumulan yang ia alami sehingga dia mengekspresikannya dengan itu. Justru kita kasihan dengan orang-orang tersebut. Atau juga sebaliknya, dia punya argumentasi yang baik yang sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita miliki. Nah, kalau itu ada sehingga ada rasa keterbukaan di antara kita, maka lihat akan tercipta damai sejahtera. Ibu bapak, kalau ini bisa menjadi bagian dalam hidup kita, belajar mengerti orang. Ingat perintah Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mau dimengerti orang, mengertilah keadaan orang lain juga. Kalau kita mau merasakan itu, maka kedamaian akan ada bagi kita semua. Dan ini harus kita ajarkan bagi anggota keluarga kita, buat pasangan kita, terlebih khusus anak-anak kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang hidup benar, penuh cinta di dalam Tuhan. Ibu bapak, biarlah kaum keluarga kita juga belajar hidup tenang, damai. Karena itulah yang membawa kebahagiaan kita. Dan akibatnya apa? Ketika kita nanti malam bertidur, kita akan menjalaninya dengan sukacita. Dan tidur kita akan nyenyak. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman buat kita semuanya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara. Amin. Mari, ibu bapak, kita akan mengakhiri renungan ini dengan bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang sudah bersama kami renungkan di saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan sajalah yang ada bagi kami, sehingga kami bisa menjadi sosok pembawa damai bagi sekitar kami. Kami bisa belajar memahami sesama kami dengan baik dalam kasih Tuhan. Berkatilah orang-orang di sekitar kami. Yang sakit sembuhkan Tuhan, terlebih khusus para pasien COVID-19, agar mereka mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Yang ada pergumulan Tuhan juga kuatkan. Pribadi, rumah tangga, dan semuanya. Tuhan berkati. Berkati Tuhan,
malam ini ketika kami semua akan beristirahat. Agar dalam damai Tuhan, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok pagi kami bisa bangun dengan segar dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah malam menjadi bagian kami, dan kasih Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, terima kasih untuk segala partisipasinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati.